Silahkan, ada waktu kurang lebih 25 menit waktu untuk bertanya. Monggo kami persilakan dulu di Zoom. Tafadhol. Baik Ustaz, sebelum saya panggil yang lain, saya bacakan terlebih dahulu via chat. Ya. Bismillah Ustaz, izin bertanya, apakah sama Ustaz hukum antara mengupload foto bayangan sama foto asli Ustaz? Dan apakah boleh membeli atau mempunyai pajangan dinding yang di dalamnya adalah kaligrafi ayat kursi untuk hiasan? Baiknya yang ayat seperti itu tidak. Sebagian ulama mengkritisi itu ya. Jadi ada yang katakan walaupun cuma pajangan saja ya. Coba saya pernah baca itu, karena ditakutkan itu sebagai jimat. Memajang ayat kursi. Ini ada, saya punya tulisan di rumahisa.com itu hukum memajang ayat kursi. Ada fatwa dari Syekh Shalal Fauzan, tidak boleh seorang muslim menggantungkan ayat kursi dan ayat Quran lainnya atau berbagai doa yang syar'i di lehernya dengan tujuan untuk mengusir setan dan seterusnya. Terus adapun menggantungkan ayat Al-Quran pada selain anggota badan seperti pada mobil, tembok, rumah atau kantor dengan tujuan untuk ngalap berkah, dan ada juga yang bertujuan untuk mengusir setan, maka saya tidak mengetahui kalau ada ulama yang membolehkannya. Perbuatan semacam ini termasuk menggunakan tamimah, jadi dianggap sebagai jimat yang terlarang. Dan alasan kedua itu pelecehan pada Al-Quran. Alasan ketiga, hal semacam ini tidak ada pendahulunya, tidak ada salafnya. Para ulama di masa silam tidaklah pernah menggantungkan itu di dinding untuk ngalap berkah, untuk menghindarkan diri dari bahaya, dan seterusnya. Walaupun memang tujuannya untuk perhiasan saja, ahsannya ya tidak dipajang lebih baik. Wallahu a'lam. Terus yang pertama tadi? Untuk yang pertama tadi, hukum antara mengupload foto bayangan sama foto asli Ustaz. Foto bayangan dengan foto asli tergantung. Kalau di medsos tergantung. Kalau foto cewek tidak. Ya, kalau foto cowok lihat ada manfaat ataukah tidak. Ya. Kalau foto cewek tidak, karena menimbulkan fitnah kalau di media sosial. Apalagi tidak menutup aurat. Berbeda ya Ustaz. Hukumnya berbeda. Ya. Lanjut masih dengan pertanyaan Ustadz. Ya. Izin bertanya Ustadz, teman di luar tema, teman Ana mempunyai suaminya punya abangnya meninggal dengan meninggalkan hutang ratusan juta. Abangnya mempunyai rumah, tapi jika dijual untuk melunasi hutang, kasihan anak dan istrinya yang ditinggalkan. Bagaimana jika suami teman Ana yang membantu membayar hutang tersebut tetapi dengan cara dicicil? Bolehkah Ustadz? Yang kedua, bagaimana keadaan orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang tersebut? Hutangnya ada di beberapa orang dengan jumlah ratusan juta. Apakah hutangnya harus segera dibayarkan dengan menjual rumahnya? Dan bagaimana keadaan orang yang meninggal tersebut Ustadz? Apakah amalannya diterima jika hutangnya belum lunas? Dia masih bergantung dengan utangnya. Jadi kalau punya kelebihan harta untuk lunasi utang tadi, maka utangnya dilunasi. Ya, sebisa mungkin dilunasi itu. Biar tidak disebut dalam hadis itu mu'allaqatun bidainihi, dia bergantung dengan utangnya gitu. Artinya belum bisa diputuskan, dia selamat atau sengsara. Nah, itu pertanyaan terakhir. Yang pertama tadi? Yang pertama bagaimana? Yang tadi pertanyaan kedua, tapi yang bagian pertama ya. Yang pertama, apakah boleh dicicil Ustadz? Bagaimana keadaan orang yang meninggal dalam keadaan memiliki hutang tersebut? Dan apakah suami teman Ana yang membantu membayar hutang tersebut dengan cara dicicil? Bolehkah Ustadz? Boleh saja, tapi ya masalah utang, sekali lagi kalau masalah utang, masalah pinjaman, itu lihat dulu rekam jejak orang yang mau pinjam. Ya, kalau itu cuma sekedar pinjam ya, kalau mau bantu ya bantu sekalian gitu dengan kasih. Namun kalau tidak bisa ya sudah, pinjamkan, tetapi harus sabar-sabar dengan utang. Memang resiko meminjamkan orang uang itu ya mungkin separuh harta kita ya bisa hilang. Resiko gitu. Jadi harus siap nanggung resiko seperti ini orang yang meminjamkan, maka dia tidak boleh kenakan bunga di situ.
Baik, selanjutnya lagi silakan. Via raise hand, Ustadz. Ya. Sudah ada Bapak atau Ibu Alif, silakan buka mic-nya. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Mungkin saya mau memastikan lagi, Ustaz. Jadi apa hukumnya menjual produk yang gambarnya itu tokoh-tokoh anime Jepang, terus kayak Avenger gitu, Ustaz, untuk baju gitu kan, atau stiker masker gitu. Terus Gambarnya apa? kayak Naruto yang gitu, Ustaz. Kelihatan ini makhluk utuh, Iya. dihindari. Oh, dihindari. Iya. Walaupun kayak tanpa wajah gitu. Karena ini bukan untuk anak-anak juga kan, untuk umum. Iya kan? Walaupun tanpa wajah. Oh iya, tapi peruntukannya itu kan misalkan saya jualnya aksesoris untuk anak-anak sih, Ustaz. Kalau untuk anak-anak dapat keringanan. Dapat keringanan ya, tapi Iya. berarti boleh berarti ya, Ustaz. Iya. Kalau untuk anak-anak. Oh, terus yang kedua itu kan saya itu sebagai pelaku online shop ya, Ustaz, di Instagram gitu ya. Iya. Terus gimana hukumnya kita tuh membuat konten yang ada foto hewannya sama ada backsoundnya gitu. Backsoundnya musik enggak? Iya. Enggak boleh. Kalau gambar ikhwan gitu, Ustaz, atau gambar saya pribadi gitu. Gambar pribadi enggak masalah. Yang penting laki-laki ya, Ustaz. Iya. Konsekuensi dari membolehkan foto tadi, maka video boleh. Oh, video juga boleh. Iya. Kalau video sudah boleh, tapi dia tidak boleh foto, itu yang pendapat yang aneh. Karena konsekuensi dari foto boleh, itu berarti video boleh. Karena video itu kumpulan gambar yang dirangkai jadi satu. Iya. Jadi kalau ada, misalnya ada ustadz yang bolehkan video, dia punya video tapi dia tidak bolehkan foto. Nah, ini pendapat yang aneh. Karena harus punya konsekuensi seperti itu. Oh iya. Berarti walaupun saya panjang foto Iwan nggak harus dicoret matanya gitu ya? Nggak apa-apa ya, Ustaz? Nggak ada tuh yang nyoret-nyoret matanya gitu. Kalau ada perlu saya nggak masalah. Oh iya. Iya. Karena itu cuma tidak dipajang seperti di dinding, karena nanti off lagi, pindah halaman lagi, pindah lagi, nggak masalah. Oh iya. Iya. Makasih, Ustaz, dulu pemaparan. Baik. Tapi yang nanti tadi gambar kayak Naruto itu baiknya kalau itu lukisan, ya wajahnya dibuat kosong lebih aman. Ya, baik. Berikutnya. Baik, saya panggil via raise hand lagi, Ustaz, tetapi mungkin yang belum pernah raise hand, saya panggil secara acak. Ada Ibu Azizah Ummu Abdillah, silakan buka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Bu. Jadi saya kan kerjanya sebagai desain konten, Ustaz. Nah, itu terkadang ada event-event yang pematerinya itu perempuan. Nah, itu bagaimana dengan poster event, kan biasanya ada foto pematerinya itu, apakah dosa untuk mendesain poster tersebut? Iya, yang tadi yang jelas masalah foto ini kalau mau dipajang tadi, ini bukan gambar perempuan saja. Kalau gambar laki-laki yang membuka aurat nggak boleh. Kalau perempuan kaidahnya tidak dipajang di situ. Karena fitnahnya lebih besar. Alasannya seperti itu. Kalau bisa ya dihindari yang permintaan untuk foto ini. Iya. Iya, terus. Tadi kan disebutkan bahwa hukumnya boleh foto selagi memenuhi kaidah, yaitu bukan gambar wanita. Bagaimana kalau kita foto menggunakan HP sendiri, misal foto keluarga gitu, Ustaz? Sedangkan saya sendiri kan juga perempuan gitu. Yang penting tidak di medsos buat diri sendiri. Iya, yang penting tidak dipajang gitu atau tidak disebar di medsos, nggak masalah. Ya, yang terakhir boleh, Ustaz? Iya. Tadi yang menyambung kaligrafi yang ada ayat kursinya, itu kalau terlanjur punya, itu bagaimana, Ustaz? Disimpan saja. Disimpan. Iya. Terima kasih. Ji. Satu lagi sebelum saya balik ke WA. Monggo. Baik, Ustaz, saya panggilkan Ibu Tia Melianti, silakan buka mic-nya.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, kalau aku bertanya, kalau kita itu mendesain foto iklan atau akhlak, tapi nggak ada wajahnya yang digunakan untuk dijual, misalnya untuk hadiah pernikahan atau wisuda gitu kan? Tidak ada wajahnya, itu betul. Ya, Dilukis. akhlak nggak ada wajahnya, iklan juga. Ya digambar gitu kan. Tapi pakai aplikasi Android. Kalau tidak ada dan itu cuma rekaan saja, yang penting wajahnya dihilangkan atau bagian lehernya diputus, nggak masalah. Wallahu a'lam. Kalau yang akhlak itu kan lebih kerudung ya Ustaz. Iya, Berarti kan nggak usah diputus gitu lehernya. iya, cukup seperti itu saja. Yang penting mukanya kosong. Dan kalau misalnya kita jual gitu buat hadiah gitu nggak apa-apa ya Ustaz? Masih boleh. Itu boleh. Gitu kalau Ayakum. Baik. Sebentar saya balik dulu. Yang di Zoom tahan, di WA dulu, monggo silakan. Sama telepon kalau ada. Bismillah, bagaimana perbedaan sebenarnya antara akad salam dan dropship, Ustaz? Salam itu kalau online ya, salam itu uang tunai di muka semuanya. Ya, kemudian nanti barang dicari, kemudian diserahkan sesuai dengan perjanjian. Kalau dropship itu dia sebagai wakil, dropshipper itu sebagai wakil. Kemudian dia terima orderan dengan izin foto, sudah dia dapat izin dari orang yang punya barang, kemudian dia sebarin. Kalau salam tidak mesti ada perjanjian dengan yang punya barang. Penting dia janjikan gitu. Namun uang cash di muka. Kalau ada telat, sudah deal tapi uangnya telat, nah berarti bukan salam. Harus deal di muka, uang di muka, barang belakangan. Kalau dropship dia sebagai wakil biasanya dari yang punya barang. Ya, jadi dia sebagai marketer. Ya, terus. Ustadz, bolehkah kita bekerja di perusahaan non-muslim yang terdapat tanda kesyirikan di awal pintu masuknya? Tanda kesyirikan, maaf tidak dijelaskan di situ. Lebih detail lagi, terus. Ustadz, bagaimana hukumnya memajang dream catcher di dinding rumah? Kita hanya menggunakannya untuk hiasan saja, namun ada keyakinan suatu kelompok bahwa dreamcatcher dipercaya sebagai penangkal mimpi buruk. Mohon nasihatnya Ustadz. Nah, itu gak boleh. Ya, gak usah dipajang. Wallahu alam. Terus. Bagaimana hukumnya percetakan diminta customer untuk mencetak gambar-gambar kartun? Yang penting sama dengan cetak, sama dengan membuat ya. Kalau bisa diseleksi gambar yang utuh. Gambar yang utuh muka itu gambar lukisan kan tangan berarti, atau dia coret di aplikasi. Kalau itu gambar muka utuh baiknya dihindari. Kecuali kalau itu foto langsung beda, tapi foto nanti dilihat lagi juga untuk apa. Dan itu gambar apa. Terus. Ada telepon? Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, dengan siapa di mana? Silakan. Masih Paraman di Medan. Iya, silakan. Ya, Ustaz. Jadi Ustaz, kalau misalnya kita beli barang, terus kan ada gambar-gambar manusianya tuh, apakah itu juga jadi salah satu malaikat nggak masuk ke ruangan tempat barang itu diletakkan yang ada gambar manusianya? Walau alam, karena sulit dihindari, rata-rata barang seperti itu, maka barang itu bukan yang dimaksud. Tapi yang dimaksud misalnya ada foto keluarga yang dipajang, nah itu baiknya tidak dipajang karena membuat malaikat sulit masuk. Berarti nggak perlu di coret-coret gitu yang itu ya, gambar kayak gitu ya? Iya. Iya, tidak. Oh. Terus kalau stiker-stiker itu Ustaz, kadang kan ada dapat stiker-stiker gambar manusia, berarti mukanya harus dicopot. Iya, karena itu gambar utuh, bukan maksud dari ikutan barang, maka bagusnya dihapus gambarnya. Terus Ustaz, kalau untuk boneka lah itu anak perempuan kan, jadi boneka-boneka yang kan tadi di situ kan dibilang harus dari kain perca, tapi kan yang sekarang kan yang dijual itu boneka utuh nggak dari kain perca itu. Nah, tadi ada perbedaan pendapat yang Allah alam saya lebih kuatkan, pokoknya itu asalnya boneka untuk anak-anak boleh. Oh, asalkan. Jadi anak-anak diperingan seperti boleh. Itu ya. Karena kan biasa tuh kalau apa yang boneka-boneka gitu katanya nanti di akhirat bakalan
apa gitu, kasih ruh gitu kan. Bukan kita yang buat, itu terkena untuk orang yang buat gitu. Yang memiliki, orang yang buat. anak-anak yang main tidak sampai seperti itu. Oh, nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Baik, baca di WA lagi. Bagaimana dengan mahasiswa yang harus belajar mata kuliah filsafat karena mata kuliah tersebut merupakan sulit untuk dihindari dan terlebih lagi menjadi salah satu syarat untuk menuju semester selanjutnya? Nah, dia pelajari tetapi harus punya penangkal akidah. Jadi misalnya kalau ada ujian ya dijawab dengan akidah yang benar, gak masalah. Ya, wallahu a'lam. Ya, terus. Baik, telepon satu lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan, dengan siapa di mana? Saya dengan Fauzan Ustadz di Depok. Ya, silakan. Ya, saya bekerja sebagai desainer di salah satu perusahaan smartphone di Indonesia, Ustadz. Apa namanya, setiap hari saya bikin kayak seperti poster, dan itu bakal dipajang di sosial media. Begitu juga buat offline marketnya itu seperti di poster, terus di pamflet kayak begitu. Gimana hukumnya, Ustadz? Gambarnya gambar apa? Gambar orang, Ustadz, yang kita download. Biasanya kita ambil dari Shutterstock. Tuh. Cewek apa cowok gambarnya? Kebanyakan sih perempuan, Ustadz. Nah, itulah yang masalah. Sebaiknya dihindari. Ya, dihindari yang itu, foto-foto kayak gitu. Walaupun badannya nggak utuh juga. Badannya nggak utuh, mukanya utuh. Iya, mukanya utuh. Ya, itu masalahnya di mukanya itu. Seperti itu ya, Ustaz. Iya. Kalau badannya nggak kelihatan nggak masalah, mukanya sih sudah kelihatan cantik gitu. Iya, ya, baik. Iya kan? Nah, terus satu lagi. Iya. Ya, satu lagi, Ustaz. Nah, terus kalau misalkan kita punya foto pernikahan, sebaiknya tidak dipajang di rumah ya, Ustaz. Disimpan saja ya. Disimpan saja biar malaikat bisa masuk dalam rumah. Nah, oke, Ustaz. Cukup. Ya, baik. Ya, jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di ini satu lagi di WA. Bagaimana jika anak saya suka menggambar kucing lalu ditempel di tembok? Ajarkan pada anak tidak menggambarkan wajah kucing utuh. Kasih tahu dia ini boleh, tapi kamu gambar muka nggak boleh utuh. Baik, balik ke Zoom, silakan. Baik Ustadz, saya bacakan via chat terlebih dahulu. Di luar tema Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema, bagaimana hukum menjadi reseller kue atau jajanan tradisional Bali yang mayoritas pembuat kuenya adalah orang non-muslim dan kita tidak tahu komposisi pembuatan jajanan tradisional tersebut. Apakah untuk kewaraan sebaiknya tidak menjual kue jajanan tradisional tersebut? Jazakallah khair, Ustaz. Kalau kewaraan dan masih ada yang pedagang muslim lebih baik untuk menghindari. Namun kalau tidak ada seperti itu nggak masalah kalau untuk menjual ya. Tapi kalau ada pedagang-pedagang muslim lebih baik pedagang muslim yang dihidupkan. Ya, terus. Untuk yang pertanyaan kedua, Bismillah, aku izin bertanya Ustaz, apakah karya seni seperti tari atau instrumen sebagai pembelajaran bagi anak-anak usia dini ada keringanan atau tetap haram, Ustaz? Tetap tidak boleh. Nanti ada pembahasannya nanti setelah ini kita bahas narkoba, rokok, baru nanti seni peran itu. Ada nanti di situ. Nah, alat-alat itu nanti kaitannya dengan alat musik tuh. Ya, baik. Terus. Izin bertanya, Ustadz, batasan menggambar makhluk bernyawa agar kelak tidak diminta untuk menghidupkan, apakah cukup dengan menghilangkan salah satu panca inderanya yang ada di wajah? Wajahnya dibuat kosong. Ini bagi yang gambar ya, ini untuk yang menggambarnya ya. Maka dia kosongkan wajahnya dibuat polos. Dan bagaimana gambar promosi kesehatan berupa pamflet, poster, banner? Kalau menghindari gambar lebih bagus. Ya kecuali memang karena kebutuhan gitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, saya panggil via resen. Ada Putri Umu Nadia, silakan buka mic-nya. Putri Umu Nadia.
Baik, ada Free Umu Arya Aufa, silakan buka mic-nya. Ibu Free Umu Arya Aufa. Ada Putri Umu Nadia, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana punya pajangan, kan kebetulan Ana orang Lampung ya Ustaz. Dari Tapis tuh Ustaz, tapi ada surat surat ayat Al-Kursi, ayat Al-Qur'annya dan Ustaz. Itu bolehkah saya Ana pajang Ustaz? Tujuannya apa dipajang? Sebenarnya pajang itu bukan karena ayat kursinya atau surat Al-Qur'annya, tapi karena itu sebagai inian anak gitu, karena anak orang Lampung, Tapis kan menjadi ininya kita gitu loh, sebagai orang Lampung gitu. Nggak boleh juga Kak Ustaz? Saya tidak bilang tidak boleh tadi. Yang tidak boleh ketika jadi ngalap berkah di situ ya, yang anggap kalau pajang ini dapat berkah atau fungsinya seperti jimat, melindungi rumah dari gangguan setan, pencuri gitu, itu jadi jimat namanya. Tapi kalau pajang cuma sekadar dipajang saja, tidak sampai seperti itu tujuannya sih, tapi lebih bagus dihindari. Satu lagi Ustaz, Ya. kalau misalnya kita ada pot bunga, terus pot bunga itu gagangannya itu kepala singa Ustaz, itu nggak boleh juga ya, kepalanya tapi nggak kelihatan mata, nggak ada matanya, jadi cuma bentuk aja, itu nggak boleh juga ya Ustaz? Berbentuk muka utuh nggak? Berbentuk muka utuh tapi nggak ada, kalau mata kan nanti diwarnain seperti mata, ini nggak, dia cuman hanya kuning aja gitu loh, menyerupai warna potnya gitu, jadi nggak, kalau kita nggak lihat secara dekat nggak kelihatan kepala singa. Kalau itu bukan potnya yang jadi pokok, maka membeli nggak masalah. Tapi kalau mau bagus ya itu dihapus yang gambar apa itu singa tadi. Oh, dia bukan gambar Ustaz, jadi bentuk gagangannya itu kepala singa. Kalau dicopot gimana? Patah gagangannya? Iya. Ya sudah, nggak masalah. Oh, jazakillah khair. Ustaz. Iya, baik. Ada lagi dari Zoom, silakan. Baik, Ibu Free Umu Arya Aufa, silakan buka mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Bertanya Ustaz. Iya. Untuk ini Ana masih kurang paham untuk gambar pada piring atau alat-alat rumah tangga, dengan yang boleh dengan yang tidak boleh. Tadi kan tirai nggak boleh, kalau yang di piring boleh. Lalu kalau yang fridge magnet itu gimana ya Ustaz? Karena kan fridge magnet itu sebenarnya tempelan di kulkas, untuk biasanya kami tempel pengumuman atau ada info apa penting di situ ditempel. Tapi biasanya memang fridge magnet itu memang ada oleh-oleh dari suatu tempat lah. Gambarnya apa? Ada gambar wajah, ada gambar misalnya tempatnya, misalnya kalau misalnya di satu daerah itu ada khasnya mereka adalah candi kayak gitu kan, biasanya dibuat untuk fridge magnet juga. Atau ada gedung yang memang kayak kalau di Roma itu kan gedung-gedung bersejarah gitu. Itu gimana Ustaz hukumnya? Masih kurang paham membedakan mana yang boleh, mana yang tidak boleh Ustaz. Kalau yang intinya tadi yang disinggung Ustaz Wandi, horden kan dipajang, tapi kalau dia jadi keset, jadi sesuatu yang kita tidur di atasnya, itu namanya dihinakan. Ya, itu namanya dihinakan. Jadi itu berbeda hukumnya. Berbeda di hukumnya dengan tirai. Kalau tirai dipajang, orang bukan menghinakan gambar itu, bukan. Maka sebagian ulama itu masih membolehkan gambar yang dihinakan tadi. Nah, adapun tentang itu tadi bentuknya, kalau apa tadi, fridge magnet ya? Magnet kulkas gitu. Magnet kulkas itu kalau bisa sih yang nggak pakai yang bergambar ya, maksudnya yang gambar utuh manusia gitu atau hewan. Oh gitu Ustaz. Iya, kalau ada jadi bisa dicoret atau dihapus gitu, nggak masalah. Oh, kalau sudah terlanjur ada hanya hapus saja boleh. Iya, iya, betul. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, satu lagi silakan.
Iya. Baik, untuk yang raise hand ada Ibu Nur Ella, silakan buka mic-nya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Saya ingin bertanya mengenai penggunaan boneka mainan bagi anak. Apakah di situ terkhusus hanya untuk anak-anak? Lalu bagaimana dengan kami akhwat yang suka dengan boneka seperti Doraemon, Hello Kitty? Apakah itu juga diperbolehkan atau tidak boleh, Ustaz? Tadi cuma untuk anak-anak saja. Yang akhwat-akhwat sudah nggak usah lagi. Jadi kalau terlanjur punya bantal yang karakter seperti karakter Doraemon dan sebagainya itu bagaimana, Ustaz? Lebih bagus dihindari. Oh, gitu, Ustaz. Ya. Terima kasih, jazakallah khair. Waalaikumsalam. Satu lagi sebelum saya ke WA, monggo. Via chat boleh Ustaz? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Tadi warahmatullahi dijelaskan kalau boneka buat anak-anak boleh, sampai umur berapa anak-anak boleh memainkannya? Apa buku-buku tulis juga boleh digunakan yang ada motif makhluk bernyawa untuk dewasa? Jazakallah khair Ustaz. Ini tadi apa pertanyaannya? Buku tulis terus? Buku tulis dan sampai umur berapa anak-anak boleh memainkan boneka Ustaz? Ya, dia dikatakan anak-anak ya kalau sudah SMP gitu ya sudah enggak lagi lah. Boleh kalau sudah balik gitu, standarnya balik aja deh. Gitu. Terus ada lagi? Dan buku-buku tulis juga boleh digunakan yang ada motif makhluk bernyawanya untuk dewasa Ustaz? Apakah boleh? Kalau bisa dihindari gitu. Karena itu cuma ikutan saja. Kalau yang ikutan ini bisa ada yang polos atau yang tidak ada gambar, misal gambar cewek gitu ya. Itu lebih bagus dihindari. Ya, terus satu lagi terakhir ya. Yang raise hand boleh Ustaz? Iya, satu terakhir ya. Dengan Dewi Umu Aisyah, silakan buka mic-nya. Ibu Dewi atau Ibu Rosniarsi, silakan buka mic-nya. Ibu Rosniarsi. Baik, dengan Bapak atau Ibu Mahmud ya. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Halo. Ya, silakan. Ya. Ya, silakan. Halo. Ya, silakan. Ya, boleh silakan. Assalamualaikum Ustaz. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Kalau misalkan anak usaha tote bag custom, jika ada customer yang custom gambar manusia, bagaimana hukumnya? Apa hasil uang yang anak peroleh itu termasuk haram? Soalnya dia menginginkan gambar sebagai tujuan pokoknya sih. Kalau customnya selain gambar untuk gambar makhluk ya, gambar makhluk yang saya maksud ya, maka tidak ada masalah gitu. Namun kalau customnya mungkin bisa buat perjanjian saja. Maaf kalau gambar foto kami tidak menerimanya gitu aja. Atau ada model-model yang sudah ada, bilang ini aja model-model kami gitu. Ya, dari model-model ini tidak ada pilihan untuk gambar foto gitu. Itu lebih bagus. Jadi intinya yang misalkan dia custom gambar, intinya yang gambar nggak utuh ya Ustaz? Iya, betul. Iya. Terima kasih Ustaz. Oke. Baik, saya berpindah dulu ke WA. Satu lagi silakan. Bismillah Ustadz, saya kan penjahit, di rumah ada manekin berkepala untuk memajang baju hasil jahitan. Bagaimana hukumnya? Kepalanya dihilangkan, lebih aman di situ daripada kepalanya ada. Terus satu lagi. Bolehkah kita bekerja di perusahaan non-muslim yang terdapat tanda syirik? Oh, ini tadi sudah Ustaz. Gambar-gambar makhluk untuk edukasi, misalkan di buku anak-anak atau kartun-kartun seperti Upin Ipin, itu bagaimana hukumnya untuk pembuat dan hukumnya untuk penikmat? Kalau memang itu untuk anak-anak masih diperingan, wallahu alam. Tapi kalau masalah pembuat ini yang perlu waspada,
Jangan sampai melukis akhirnya disuruh tiupkan ruh tadi gitu. Tiupkan ruh dari gambar tadi, itu yang jadi masalah. Kalau si penikmat itu beda, dia cuma pakai saja gitu, dia cuma pakai itu untuk belajar. Baik, demikian kita cukupkan. Insyaallah besok pagi lagi kita lanjut dengan bahasan seputar harta haram maulid kontemporer. Besok tentang hukum rokok, narkoba akan dibahas dalam satu bahasan insyaallah. Demikian kita cukupkan, tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.